Belakangan, fenomena kedatangan pemain asing makin marak menghias pemberitaan sepak bola lokal. Klub-klub Indonesia saling berlomba merekrut talenta asing ke klub mereka. Rupanya, fenomena ini bukan barang baru. Di masa lalu, banyak bintang berlabel Eropa yang pernah main di Indonesia. Bukan cuma soal gaji atau tawaran menggiurkan. Para pemain ini juga mengaku terkesan dengan keindahan Indonesia, baik dari alam, keramahan masyarakat, serta suasananya. Lalu siapa saja bintang kelas Eropa yang dibuat takjub hingga pernah main di Indonesia? Berikut starting level list telah merangkum 7 bintang Eropa yang pernah main dan dibuat takjub oleh Indonesia. Simak daftarnya berikut ini. Michael Essien. Kita buka daftar ini dari pemain yang namanya sudah pasti familiar buat banyak pecinta sepak bola Indonesia, Michael Essien. Soal prestasi dan popularitas, Essien tak perlu diragukan. Juara Ligue 1 musim 2003-2004 dan 2004-2005 itu menyandang status sebagai legenda Chelsea. Essien yang datang pada tahun 2005 memenangkan 2 gelar IPL serta 2 kali ikut ke final UCL. Petualangan Essien di Indonesia dimulai pada tahun 2017. Ketika itu Essien masih menganggur lebih dari setahun pasca putus kontrak dengan klub Yunani Panathinaikos. Essien lalu diresmikan Persib Bandung pada bulan Maret 2017. Dalam acara peresmian itulah Essien mengungkapkan kekagumannya pada Indonesia. Spesifik, Essien menyebut kedatangannya ke Persib didasari rasa penasaran dengan proyek Maung Bandung. Terlebih Persib termasuk klub dengan sejarah yang kaya serta punya basis fans besar. Essien langsung berjanji bahwa ia akan jadi pintu gerbang pemain top Eropa lain. Bahkan sebelum merapat ke Bandung, Essien diketahui telah menolak tawaran dari klub Australia. Penampilan Essien di Persib tidak bisa dikatakan spesial. Ex-Chelsea dan Real Madrid itu cuma mengemas 29 penampilan selama semusim berseragam Pangeran Biru. Meski begitu, Essien merasa pengalaman main di Persib tetap jadi pengalaman tak terlupakan. Essien menyukai budaya Indonesia, terutama karena fanatisme para fans sepak bolanya. Jordi Amat. Nama pemain bintang berikutnya juga sudah pasti tidak asing di telinga. Jordi Amat memutuskan berkarir di Indonesia pada awal musim 2025-2026. Sampai sekarang, bek berusia 33 tahun itu pun masih memperkuat salah satu tim Indonesia, yakni Persija Jakarta. Amat yang kini berstatus sebagai WNI pernah berkarir di sejumlah klub Eropa seperti Swansea, Real Betis, Rayo Vallecano, dan Espanyol. Sekitar 7 tahun lalu, Amat masih bermain di kompetisi kasta tertinggi Spanyol bersama Rayo Vallecano. Petualangannya berlanjut ke klub Belgia KES Eupen pada 2019. Setelah kontraknya habis, Amat yang sudah menjadi WNI memilih Johor Darul Taksim sebagai pelabuhan karir berikutnya. Sebuah keputusan yang membuatnya sempat dibully masyarakat Indonesia. Meski banyak kritik bahkan dihujat, Amat mengatakan bahwa keputusannya gabung JDT ternyata didasari rasa cintanya kepada Indonesia. Ketika itu Amat mengaku menerima tawaran dari klub-klub negara lain. Namun karena ingin mulai beradaptasi dengan kultur Asia dan lebih dekat dengan Indonesia, Amat akhirnya memilih JDT. Amat membuktikan ucapannya pada musim panas 2025. Tawaran datang dari Persija Jakarta dan langsung disepakati sang pemain. Meski saat itu banyak rumor berembus bahwa Amat akan balik ke Spanyol, nyatanya ia memilih Indonesia. Amat juga terkesan dengan antusiasme Jackmania yang selalu memberi dukungan penuh di setiap laga. Mario Kempes. Jauh sebelum kehadiran Michael Essien dan Jordi Amat, publik sepak bola Indonesia sudah pernah dibuat geger oleh Mario Kempes. Kempes tentu saja bukan pemain sembarangan. Pria kelahiran Belleville, Argentina adalah seorang pemenang Piala Dunia, lebih tepatnya edisi 1978. Karir Kempes di Eropa boleh dibilang sangat mentereng. Catatan paling legendaris Kempes ditoreh saat ia bermain di Valencia selama sekitar 5 tahun.
Kempes catatkan 116 gol dari 184 gol dan pernah memperoleh gelar Copa del Rey serta Cup Winners' Cup. Ia juga pernah memenangkan Ballon d'Or tahun 1978. Tahun 1992, Kempes sempat rehat dan menjajal dunia kepelatihan, sebelum akhirnya comeback dengan memperkuat klub Chile CDF Vidal. Di tahun 1996 barulah kehadiran Kempes menghebohkan sepak bola tanah air. Ia direkrut Pelita Jaya mengisi posisi pemain yang merangkap jabatan sebagai pelatih. Usia Kempes sudah menginjak 40 tahun lebih ketika itu. Statistik karir yang sudah merosot tajam juga membuatnya diragukan bisa bersaing di level top. Kendati demikian, Kempes tetap berhasil persembahkan 1 trofi Galatama, mencetak 10 gol dari 15 penampilan. Kempes bahkan menjadikan Pelita Jaya sebagai klub terakhir sebelum benar-benar pensiun pada 1997. Mohamed Sissoko. Cerita mengenai bintang Eropa yang pernah berkarir di Indonesia lainnya datang dari Mohamed Sissoko. Sebagai salah satu nama yang cukup terkenal, Sissoko punya cerita menarik dengan Indonesia. Meski karirnya bersama klub Indonesia Mitra Kukar terbilang singkat, Indonesia justru punya kenangan mendalam buat sang pemain. Pada 2017 silam, Sissoko mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling menarik yang pernah ia kunjungi. Bukan karena fanatisme sepak bola atau karena bentang alamnya semata. Sissoko yang merupakan seorang muslim terkagum-kagum dengan budaya bulan Ramadan di Indonesia. Ini pengalaman pertama saya puasa di Asia. Tahun lalu saya dan keluarga saya masih berpuasa di Paris, Prancis. Ini pengalaman yang menarik karena saya berpuasa di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Di Indonesia puasanya hanya 12 jam, tapi cuacanya tidak menentu, kata Sissoko membeberkan pengalamannya. Sayangnya, karir Sissoko tidak bertahan lama di Mitra Kukar. Pemain yang juga pernah bermain untuk PSG itu cuma tampil 29 kali dan cetak 5 gol dalam periode tak sampai 1 musim. Sissoko hengkang ke klub Meksiko Atletico San Luis, lalu gantung sepatu di klub Prancis Socox pada tahun 2019 silam. Peter Odemwingie. Dari banyaknya mantan bintang Eropa yang pernah merumput di Eropa, Peter Odemwingie layak disebut sebagai salah satu yang tersukses. Sebutan sebagai pemain pengembara rasanya memang layak disematkan pada sosok satu ini. Bagaimana tidak, Odemwingie tercatat pernah mengecap pengalaman main di berbagai negara sepanjang karirnya. Odemwingie memulai karirnya di Nigeria, lalu pindah ke Prancis, Rusia, Inggris, hingga menuntaskan pengembaraannya di Indonesia. Madura United jadi pelabuhan Odemwingie ketika pertama kali menjejakkan kakinya di tanah air. Odemwingie menerima tawaran Madura pada April 2017. Saat pertama kali diperkenalkan manajemen Laskar Sapeh Kerap, Odemwingie berkelakar. Motivasinya merumput ke Indonesia adalah untuk mengajak anaknya menyaksikan Komodo secara langsung. Karir mantan penyerang Stoke City dan West Brom itu pun terbilang moncer. Ia berhasil mengemas 15 gol dan 8 assist dari 23 penampilan bersama Madura. Kini Odemwingie sudah beralih profesi menjadi pegolf profesional. Carlton Cole. Tahun 2017 memang jadi tahun di mana Indonesia banyak dihuni marquee player atau para pemain asing berlabel bintang yang digait demi mengerek popularitas liga. Kedatangan Michael Essien pada Maret 2017 ternyata memicu kedatangan nama besar lainnya. Dia adalah Carlton Cole, ex-rekan setim Essien di Chelsea. Dana sekitar 5 miliar rupiah dikeluarkan Persib untuk menggait pemain yang juga pernah membela Aston Villa dan West Ham United. Sedari awal, Cole sangat antusias dengan kepindahannya menuju Bandung. Ia mengaku terkesan dengan sambutan meriah dari para fans, bahkan sebelum ia benar-benar tiba di Bandung. Sayangnya, karir Carlton Cole di Bandung tidak berjalan mulus. Pria kelahiran Croydon, London 12 Oktober 1983 itu hanya main 5 kali bersama Persib. Di akhir karirnya, Cole juga sempat cekcok dengan Haji Umuh Muhtar yang kala itu menjadi manajer Persib. Hubungannya dengan fans juga akhirnya tidak berakhir baik. Gara-gara performa yang tidak sesuai ekspektasi, fans banyak mengkritik bahkan menghujat penampilan Cole.
Persib memutus kontrak Cole pada 4 Agustus 2017, di mana sang pemain akhirnya memutuskan kantung sepatu saat itu juga. Raja Nainggolan. Raja Nainggolan pernah jadi salah satu gelandang terbaik di Eropa. Semasa karirnya, pemain asal Belgia memperkuat banyak klub termasuk AS Roma dan Inter Milan. Sayang, karirnya di benua biru tidak berakhir baik. Setelah merasakan pahitnya terdegradasi bareng SPAL, Nainggolan sempat menganggur selama 6 bulan. Saat menganggur itulah tawaran datang dari salah satu klub Indonesia, Bayangkara FC. Ia bergabung pada bulan November 2024. Sayang, karir di Indonesia tak bertahan lama. Pemain yang punya darah Batak itu cuma catatkan 10 penampilan, cetak 1 gol dan 3 assist selama berkarir di Indonesia. Meski begitu, karir singkat di Indonesia diakui Nainggolan meninggalkan kesan mendalam buat dirinya. Bahkan Nainggolan sempat berujar andai waktu bisa terulang, ia akan memilih bermain untuk timnas Indonesia daripada Belgia. Nainggolan terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia, juga rasa hormat dari para penggemarnya. Pernyataan Nainggolan rasanya masuk akal. Berkaca dari karirnya, Nainggolan memang seperti terbuang di Eropa, terutama di negara asalnya Belgia. Bukan cuma dicoret dari timnas, Nainggolan juga punya pengalaman pahit di Royal Antwerp. Selain diputus kontrak, Nainggolan menyebut dirinya juga diperlakukan seperti sampah di bekas klubnya itu. Banyak yang bilang main di Liga Indonesia adalah sebuah penurunan karir. Tapi nama-nama tadi justru membuktikan sebaliknya. Indonesia masih punya daya tarik besar buat para bintang yang pernah merumput di Eropa. Baik dari segi sepak bolanya hingga budaya dan bentang alamnya. Lalu menurut kalian sendiri, bintang top Eropa mana yang karir Indonesianya paling memorable? Atau ada nama lain yang belum masuk daftar? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.